Yang pertama, perencanaan ruang lingkup. Perencanaan ruang lingkup adalah proses pengembangan. Selanjutnya, langkah perencanaan ruang lingkup. Yang pertama, mendeskripsi. Selanjutnya, statement ruang lingkup. Statement ruang lingkup digunakan untuk mengembangkan dan penjelasan mengenai statement ruang lingkup. 1. Justifikasi proyek. Ini ada Work Breakdown Structure atau WBS. Setelah selesai merencanakan ruang lingkup, tahap berikutnya dalam perencanaan proyek adalah mendefinisikan pekerjaan yang dibutuhkan dalam proyek dan memecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih manageable. Pecahan pekerjaan menjadi pekerjaan yang lebih dapat dikelola disebut dengan definisi ruang lingkup. Output dari definisi ruang lingkup adalah Work Breakdown Structure atau WBS proyek. WBS adalah analisis berorientasi hasil dari pekerjaan yang tercakup dalam proyek yang disebut dengan total ruang lingkup proyek. WBS merupakan dokumen fundamental dalam manajemen proyek karena menyediakan dasar untuk perencanaan dan mengelola jadwal, biaya, dan perubahan-perubahan yang terjadi. WBS sering diwujudkan dalam bentuk diagram pohon aktivitas yang berorientasi tugas dan diorganisasi berdasarkan fase pekerjaan atau produk proyek. Selanjutnya ada manfaat WBS. Yang pertama ada memudahkan pengelolaan proyek karena dibagi atas tugas yang lebih kecil. Yang kedua, lebih mudah menjelaskan proyek kepada tim karena setiap elemen sudah disusun dengan jelas. Yang ketiga, proses implementasi lebih relevan karena WBS disusun oleh orang-orang yang bekerja dalam proyek tersebut. Yang keempat, lebih efektif dan efisien dalam menyusun alokasi waktu dan biaya operasional. Yang kelima, memudahkan koordinasi tim berkat alur proyek yang dibuat secara detail. Yang keenam, memungkinkan adanya komunikasi yang baik antara setiap ruang lingkup proyek dengan seluruh stakeholders. Yang ketujuh, memudahkan proses evaluasi kinerja karyawan. Dan yang terakhir, lebih mudah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang mungkin tidak terdefinisikan dengan baik. Selanjutnya ada komponen dan cara membuat WBS. Yang pertama, deskripsi tugas. Project Manager membagikan tugas pada setiap anggota tim dengan mudah, memberikan gambaran tentang estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Yang kedua ada status tugas. Status tugas memudahkan pelacakan tugas-tugas yang sedang dikerjakan oleh anggota tim. Monitoring akan menjadi lebih mudah dan kontrol pada progres masing-masing orang dan timeline bisa terjaga dengan baik. Yang ketiga biaya. Biaya harus dipertimbangkan untuk setiap tugas atau aktivitas agar efisiensi pengeluaran dan alokasi dana dapat dilakukan dengan tepat. Yang keempat, project deliverable. Deliverable merujuk pada hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan dari sebuah proyek. Deliverable bisa digunakan sebagai metrik pengukuran keberhasilan proyek yang sedang dijalankan. Dalam WBS, setiap tugas harus dikaitkan dengan deliverable yang relevan. Yang kelima, paket kerja. Paket kerja adalah sekelompok tugas kecil yang diberikan pada anggota atau departemen. Setiap paket kerja harus memiliki deskripsi tugas, status tugas, biaya, dan deliverable yang relevan. Selanjutnya ada jenis-jenis WBS. Yang pertama, deliverable based. Jenis WBS yang paling sering digunakan adalah deliverable based WBS. Adapun jenis ini memecah proyek ke dalam poin-poin utama dari hasil proyek pada level 1, kemudian dipecah kembali menjadi beberapa level 2 yang mendetailkan paket kerja dari poin-poin di level 1. Dengan demikian, proses kerja dalam proyek menjadi lebih transparan sehingga mudah dipantau. Baik, selanjutnya jenis-jenis WBS yang kedua yaitu pace-based. Orang-orang memilih menggunakan pace-based sebagai WBS yang lebih menjelaskan sebagai tahapan dalam proyek. Jadi level 1 meliputi tahapan-tahapan yang dilakukan ketika mengerjakan suatu proyek, mulai dari inisial, perencanaan, pelaksanaan, kontrol, hingga penutupan. Kemudian di level 2 dituliskan di atas yang berisikan hasil kerja yang diharapkan pada setiap tahapan proyek tersebut. Jadi, project manager merencanakan penanganan risiko pada setiap tahapan. Selanjutnya di sini ada verifikasi ruang lingkup. Verifikasi ruang lingkup adalah proses mendapatkan penerimaan ruang lingkup proyek oleh stakeholder, yaitu klien, pelanggan, sponsor, dan lain-lain. Hal ini meninjau penyerahan dan hasil kerja untuk memastikan bahwa semua telah menyelesaikan dan benar dan memuaskan.
Jika proyek ini dihentikan lebih awal, proses verifikasi ruang lingkup harus menetapkan dan mendokumentasikan tingkat dan tahap penyelesaian. Verifikasi ruang lingkup berbeda dari pengendalian kualitas, terutama yang berurusan dengan penerimaan hasil kerja. Sedangkan kualitas kontrol berkaitan dengan kebenaran hasil kerja. Proses ini umumnya dilakukan secara partikel untuk memastikan kebenaran dan penerimaan. Input pada verifikasi ruang lingkup. Yang pertama ada pernyataan ruang lingkup. Pernyataan ruang lingkup ini mendefinisikan ruang lingkup secara rinci dan harus diverifikasi. Ada rencana proyek, ada hasil kerja. Hasil kerja ini di mana penyerahan telah selesai sepenuhnya atau sebagian yang merupakan output dari pelaksanaan perencanaan proyek. Selanjutnya ada dokumentasi produk. Dokumentasi yang dihasilkan untuk menggambarkan produk, proyek, harus tersedia untuk ditinjau. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan dokumentasi ini adalah rencana spesifikasi, dokumen teknis, gambar, dan lain-lain. Hal ini berbeda-beda menurut wilayah aplikasi. Selanjutnya ada work breakdown structure, yaitu bantuan WBS dalam penentuan ruang lingkup yang harus digunakan untuk memverifikasi pekerjaan proyek tersebut. Selanjutnya, alat dan teknik verifikasi ruang lingkup. Pemeriksaan. Pemeriksaan mencakup kegiatan seperti pengukutan, pemeriksaan, dan pengujian dilakukan untuk menentukan apakah hasil sesuai dengan persyaratan. Berbagai inspeksi resensi, review produk, audit, dan penelusuran di beberapa area aplikasi, istilah-istilah yang berbeda memiliki arti sempit dan spesifik. Lalu, hasil dari verifikasi ruang lingkup ada penerimaan formal. Dokumentasi di mana klien atau sponsor telah menerima produk dari fase proyek atau penyerahan utama harus siap dan didistribusikan. Penerimaan tersebut dapat bersyarat terutama pada akhir sebuah fase. Selanjutnya, kontrol ruang. Kontrol ruang merupakan proses yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perubahan ruang lingkup dan bagaimana mengendalikan pengaruh akibat perubahan yang terjadi. Apabila ada perubahan yang tidak terkendali, akan mengakibatkan meluasnya ruang lingkup manajemen proyek. Ada beberapa saran untuk menekan perubahan ruang lingkup manajemen proyek. Yang pertama, meyakini bahwa proyek memang dimulai untuk menjawab permasalahan yang ada. Yang kedua, selalu melibatkan klien dan stakeholder secara optimal. Dan yang ketiga, melakukan rapat secara rutin dan laporkan perkembangan proyek secara berkala. Selanjutnya, input pada kontrol perubahan ruang lingkup ada 4. Yang pertama, work breakdown structure. Yang kedua, laporan kinerja. Laporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja ruang lingkup, seperti yang penyerahan interim yang telah diselesaikan dan yang belum. Yang ketiga, permintaan perubahan. Permintaan perubahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk lisan atau tertulis, langsung atau tidak langsung, dimulai eksternal atau internal, dan dengan mandat legal atau opsional. Perubahan mungkin memerlukan perluasan ruang lingkup atau memungkinkan menyusutkannya. Dan yang keempat, rencana pengelolaan ruang lingkup. Selanjutnya, terdapat 3 alat dan teknik untuk kontrol perubahan ruang lingkup. Yang pertama, kontrol perubahan ruang lingkup. Sebuah pengendalian perubahan ruang lingkup mendefinisikan prosedur di mana ruang lingkup proyek dapat diubah, termasuk dokumen, pelacakan sistem, dan tingkat persetujuan yang diperlukan untuk otoritas perubahan. Pengendalian perubahan ruang lingkup harus diintegrasikan dengan kontrol perubahan yang terintegrasi dan khususnya dengan sistem apapun atau sistem yang ada untuk mengendalikan lingkup produk. Yang kedua, pengukuran kinerja. Teknik pengukuran kinerja membantu untuk menilai besarnya setiap variasi yang terjadi, menentukan apa yang menyebabkan varians relatif terhadap baseline, dan memutuskan apakah varians memerlukan tindakan koreksi merupakan bagian yang penting dari kontrol ruang lingkup perubahan. Yang ketiga, perencanaan tambahan. Beberapa proyek berjalan tepat sesuai rencana. Calon lingkup perubahan mungkin membutuhkan modifikasi pada WBS atau analisis pendekatan alternatif. Berikut adalah hasil dari kontrol perubahan ruang lingkup. Yang pertama, perubahan ruang lingkup. Sebuah cakupan perubahan adalah modifikasi pada lingkup proyek yang telah disetujui seperti yang didefinisikan oleh WBS yang disetujui. Yang kedua, tindakan perbaikan. Tindakan korektif adalah segala sesuatu dilakukan untuk membawa kinerja proyek diharapkan di masa depan sejalan dengan rencana proyek. Yang ketiga, pembelajaran. Penyebab varians, alasan dibalik tindakan korektif yang dipilih, dan jenis-jenis pelajaran yang dipetik dari kontrol ruang lingkup perubahan harus didokumentasikan.
sehingga informasi ini menjadi bagian dari database historis, baik kedua proyek ini dan proyek lainnya dari organisasi yang melaksanakan. Yang keempat, penyesuaian garis dasar. Tergantung pada sifat perubahan, dokumen dasar yang sesuai dapat direvisi dan diterbitkan kembali untuk mencerminkan perubahan yang telah disetujui dan membentuk dasar baru untuk perubahan masa depan.